Halo guys, selamat datang di channel saya. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan terima kasih telah mengklik video ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan mari kita langsung ke videonya. Di sebuah padang rumput, seekor kucing terlihat memakan daging. Kemudian kucing itu lari menuju ke sebuah desa dan masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah itu terdapat seorang ibu dan anaknya yang masih bayi. Kemudian ibu itu keluar rumah untuk mengusir anak-anak yang bermain petak umpet di rumahnya. Ketika kembali ke dalam rumah, dia melihat seorang penyihir duduk di samping bayinya penyihir dengan bekas luka bakar di sekujur. Tubuhnya penyihir wanita itu dikenal sebagai perawan tua Maria. Dia bermaksud mengambil bayi yang ada di rumah. Sang ibu berusaha melakukan apapun supaya bayi bisa selamat. Dia menawarkan sebuah kesepakatan kepada perawan tua Maria, yaitu bayinya hidup sampai usia 16 tahun baru. Kemudian si penyihir boleh mengambilnya. Perawan tua Maria sepakat dengan tawaran sang ibu. Sebagai tanda kesepakatan, maka dia memotong pita. Suara bayi tersebut bayi perempuan yang awalnya menangis keras mendadak kehilangan suaranya. Dia kehilangan suaranya untuk selama-lamanya. Menjelang malam, hari sang ibu membawa anaknya ke dalam gua, sebuah tempat yang dianggap suci. Dia beranggapan jika iblis tidak akan bisa masuk ke dalamnya. 16 tahun berlalu, bayi perempuan itu kini sudah menjadi gadis remaja dan bernama Nevena. Dia sama sekali tidak pernah berinteraksi dengan manusia kecuali ibunya sendiri yang mengunjunginya hidup di dalam gua selama belasan tahun, membuat sikapnya menjadi aneh dan tidak manusiawi. Suatu hari ada seekor burung gagak masuk ke dalam goa. Sang ibu berusaha mengusir gagak tersebut. Dia mengejarnya sampai di balik batu besar. Terdengar teriakan kesakitan dari balik batu. Kemudian sang ibu keluar dari balik batu tersebut. Ibu dengan sosok yang berbeda. Nevena diminta ibunya supaya keluar dari goa. Nevena ragu karena selama ini dilarang keluar goa, namun sekarang ibunya justru memaksanya keluar dari goa. Untuk pertama kalinya Nevena menghirup udara segar, melihat langit dan matahari. Nevena dibawa ibunya ke kandang sapi. Di tempat itu ibunya membunuh dan meminum darah seekor domba. Lalu dia mendatangi dan merobek dadanya Vena. Setelah itu dia meludahinya. Kemudian mereka berdua pergi menuju ke bukit. Sang ibu memegang ranting yang terbakar api. Dengan ranting yang terbakar itu dia menyembuhkan luka di dadanya Vena beberapa saat. Kemudian sambil jalan sang ibu mengeluarkan daging yang ada di tubuhnya. Lalu dia memperlihatkan wujud aslinya. Dia adalah si penyihir. Perawan tua Maria jadi perawan tua Maria merubah dirinya menjadi burung gagak. Kemudian dia membunuh dan memakan ibunya Nevena di dalam gua. Dengan begitu dia bisa berubah menjadi ibunya. Nah, ketika mengajari Nevena cara hidup ala penyihir, salah satunya adalah meminum darah segar hewan. Suatu ketika Nevena bertemu dengan seorang pria di tepi hutan, lalu muncul perawan tua Maria yang membunuh pria tersebut. Dia menggunakan kuku tangannya yang tajam untuk membunuh. Hari demi hari dilewati. Terlihat dukun Nevena sudah panjang dan hitam. Perawan tua Maria juga melatih sekaligus memaksa Nevena supaya meminum darah segar di sebuah sungai. Nevena melihat perawan tua Maria membunuh seekor serigala. Kemudian dia memasukkan daging serigala ke dalam kulitnya. Tak lama kemudian dengan mata dan kepalanya sendiri Nevena melihat perawan tua Maria menjadi serigala. Nevena kini sendirian, tidak sengaja dari kejauhan dia melihat seorang perempuan melahirkan anak di dekat ladang. Besoknya Nevena masuk ke desa karena penasaran. Dia bertemu seorang bocah perempuan, tapi bocah perempuan itu ketakutan dan berteriak setelah melihat kuku Vena yang panjang dan berwarna hitam. Nevena pun juga ketakutan. Dia sembunyi di dalam sebuah kandang ternak. Di tempat itu Nevena melihat ada bayi di atas tumpukan jerami. Ini pertama kalinya dia melihat bayi. Tak lama kemudian ibu dari bayi tersebut datang. Dia langsung mendorongnya Vena menjauh dari bayinya, namun Nevena tidak sengaja menusuk perut ibu itu dengan kukunya yang tajam. Akibatnya ibu itu tewas. Kemudian Nevena mengambil daging ibu itu dan memasukkan ke dadanya. Hal ajaib terjadi. Kini wujudnya Vena berubah menjadi ibu dari bayi itu. Dia jalan keluar kandang dan mengejar hewan ternak yang ada di tempat itu. Kemudian mertuanya datang. Dia cut melihat menantunya yang tanpa busana di tubuhnya Vena. Ini pertama kalinya Nevena mendapat perlakuan lembut dari seorang ibu. Walaupun tetangganya menilai Nevena adalah orang gila, mertuanya tetap menjaga dan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Dan seiring dengan berjalannya waktu, dia bisa bergaul dengan para wanita di desa ini. Hai perawan tua Maria tidak tinggal diam. Dia selalu mengawasi Nevena. Suatu saat perawan tua Maria mendatangi Nevena. Dia hanya mengintimidasi dan memperingatkan Nevena. Kemudian perawan tua Maria pergi. Di malam hari, suami Nevena mengajaknya melakukan hubungan suami istri, tetapi Nevena membunuh suaminya itu.
Kemudian dia pergi dari rumah dalam perjalanan daging di tubuhnya. Kemudian dirinya menjadi anjing tersebut dengan tubuh anjingnya Nevena. Melihat sekumpulan laki-laki muda sedang mandi di sungai, dia juga mengamati tindak tanduk para lelaki itu. Nevena kembali ke wujud aslinya, dia membersihkan tubuhnya di sungai. Kemudian Nevena pergi ke desa dan menarik perhatian seorang pemuda. Nevena kembali ke hutan dan diikuti oleh pemuda desa itu. Di tengah hutan mereka berhenti dan saling pandang. Si pemuda tidak takut dengan kuku hitam tajam miliknya Vena. Pertama kalinya dia bersentuhan dengan seorang pemuda yang tampan dan dekat tak lama. Kemudian mereka berdua bercinta di tengah hutan, tapi Nevena membunuh pemuda itu. Nevena menggunakan tubuh pemuda itu. Dia pulang ke desa dalam keadaan telanjang bulat, padahal laki-laki lainnya di desa akan berangkat kerja sekarang. Tugasnya Vena sebagai laki-laki adalah bekerja, tapi tetap saja dia tertarik dengan boneka mainan. Bahkan dia merebut boneka milik anak-anak di desa Sikap. Nevena dianggap tidak wajar oleh penduduk desa. Mereka mengira Nevena kerasukan setan perawan tua. Maria mendatangi Nevena lagi. Ia mengejek Nevena dengan mengatakan membelah kayu adalah pekerjaan yang hina. Namun Nevena tidak peduli, bahkan dia membantu seorang anak kecil yang dimarahi orang tuanya karena kesulitan membelah kayu beberapa hari. Kemudian ketika Nevena sedang rebahan di atas rumput, anak-anak memberitahunya bahwa salah satu teman mereka jatuh dari tebing. Nevena segera lari menuju ke lokasi. Dia menemukan bocah perempuan yang sudah tidak sadarkan diri. Nevena mendekat ke bocah itu, kemudian dia menangis. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan sedih hingga menangis. Kemungkinan bocah perempuan itu sudah meninggal dunia. Nevena merobek dadanya sendiri. Dia memasukkan daging bocah perempuan itu ke dadanya, maka Nevena berubah wujud menjadi bocah perempuan itu. Tak lama kemudian dia ditemukan oleh ibunya dan dibawa pulang. Sejak hari itu, hari-hari Nevena dipenuhi dengan bermain tawa dan canda. Sesekali dia belajar memasak menenun, kemudian kembali bermain. Mungkin ini adalah bagian terbaik dalam hidup Nevena, karena masa kecil hingga remaja dihabiskan di dalam goa. Di malam hari ini, karena berkumpul dengan anak-anak lainnya di dalam rumah, mereka hendak mendengarkan cerita atau dongeng dari seorang nenek. Anak-anak ingin cerita yang menyeramkan. Mereka ingin mendengarkan cerita tentang perawan tua. Maria, nenek, mengabulkan permintaan anak-anak, lalu dia menceritakan kisah perawan tua Maria. Kisah ini terjadi ratusan tahun yang lalu. Waktu itu Maria hidup di sebuah desa. Dia hidup dengan perasaan hampa, hanya mengalir begitu saja. Suatu hari dia melihat seorang penyihir meminum darah hewan ternak di rumahnya. Bukannya takut, Maria yang putus asa justru meminta kepada penyihir supaya dicarikan suami. Maria memohon kepada penyihir itu supaya dia bisa mendapatkan keturunan. Penyihir merobek dada Maria, kemudian dia meludahinya. Setelah itu dia pergi beberapa hari ke yang seorang laki-laki mengunjungi rumah Maria. Dia meminta bantuan kepada Maria karena putranya sedang sakit. Maria mengunjungi rumah mereka dan ternyata putra dari laki-laki itu sekarat karena sakit. Para Maria dipaksa menikahi pria yang sekarat itu. Kemudian Maria juga dipaksa berhubungan badan dengannya karena menurut kepercayaan seorang pria meninggal dalam keadaan terjaga itu tidak baik. Akhirnya pria itu meninggal dan Maria jatuh sakit di pagi hari. Ketika semua sedang tidur, Maria pergi ke kandang ternak dan membunuh seekor sapi. Kemudian dia meminum darahnya. Warga desa menemukan Maria dalam keadaan berlumur darah. Mereka menuduh Maria mempraktekkan ilmu sihir. Sebagai hukuman, Maria diikat di tiang pancang, kemudian dibakar hidup-hidup, tapi tidak bisa membunuhnya, tapi justru membangkitkan kekuatan sihirnya sehingga bisa hidup abadi. Namun luka bakar di tubuhnya tetap pernah yang berwujud bocah perempuan. Dia tumbuh menjadi seorang wanita dewasa dan jatuh cinta terhadap seorang laki-laki, perawan tua Maria. Nevena tidak peduli dengan kata-kata perawan tua Maria. Bahkan Nevena menikah dengan laki-laki yang dia cintai. Beberapa waktu setelah Nevena menikahi laki-laki yang dia cintai, dia nekat memberitahu suaminya bahwa dia adalah seorang penyihir. Ajaibnya suami Nevena tetap mau menerima kenyataan itu. Vena dan suaminya menjalani kehidupan yang normal dan damai sampai akhirnya Nevena hamil. Di suatu hari Nevena bekerja di dalam kandang bersama wanita lainnya. Ketika keluar, dia melihat seekor babi yang sudah berlumur darah di tanduknya. Kemudian Nevena menemukan suaminya tergeletak dan tewas di depan pintu gerbang rumah yang terbuka kehidupan. Bagi Nevena terus berjalan waktu untuk melahirkan pun tiba. Dia melahirkan bayinya dalam kondisi ketakutan akan kedatangan perawan tua Maria. Nevena segera menutup semua pintu. Setelah dia melahirkan, dia tidak sendirian karena ada beberapa wanita desa ikut berjaga di dalam rumah. Sebenarnya para wanita desa tidak tahu kenapa Nevena begitu ketakutan.
Pagi harinya Nevena pergi keluar untuk mencari kayu bakar. Ketika kembali ke rumah dia, menemukan satu wanita desa telah meninggal dan perawan tua Maria sudah duduk di sebelah bayinya. Perawan tua Maria memotong leher bayi itu. Nevena segera mengambil bayinya, dia juga mengambil gua. Kapak dengan kapak itu Nevena membunuh seekor kambing dan meminum darahnya. Kemudian Nevena merobek dada bajunya. Dengan darah kambing dia meludahinya. Setelah itu Nevena membawa bayinya ke perapian. Dia bermaksud menggunakan kemampuan sihirnya untuk menyelamatkan bayinya. Ingat ya, di awal cerita perawan tua Maria melakukan hal yang sama ketika dia menyembuhkan. Bukan Nevena berhasil menyelamatkan bayinya, tapi dengan begitu bayinya juga menjadi penyihir. Baik, terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini hingga akhir. Semoga konten kali ini bisa menghibur kalian semua.